balik lagi di podcast Kita Senang. Dan di sini kita kedatangan Sastra sama Fikri. Hai. Ini kita tanya kabar dulu ya. Sama Fikri apa kabar ya dia selama kuliah online, di rumah aja, kegiatannya apa aja, dan ngapain aja. Boleh dari Sastra dulu coba kali ya, bagi-bagi. Gue dulu ya. Kalau kabar alhamdulillah ya sehat, di rumah aja nih, bosan sebenarnya. Untuk kuliah online sih nggak tahu, awalnya tuh kayak ngerasa seru sebenarnya, wah bisa pulang ke rumah nih gitu kan, kumpul sama keluarga. Tapi ya ujung-ujungnya gitu bosan, nggak ketemu teman-teman gitu. Udah tugas alhamdulillah gitu banyak dan segala macam lah gitu. Jadi kayak pengen balik lagi gitu kuliah biasa offline gitu, biar kumpul sama teman-teman gitu sih. Kalau kabar sehat, alhamdulillah. Gitu. Jadi kalau dari Sastra kayak gitu ya. Kalau dari Fikri gimana, Fik? Yo, assalamualaikum Dina Sastra, apa kabar kalian semua? Baik, Frankie. Sehat-sehat ya, alhamdulillah. Kabar gue sehat. Aktivitas gue ya paling diem aja di rumah. Terus ya kemarin kan kita kuliah online ya, sama kayak Sastra juga. Kangen juga aktivitas di kampus. Kita udah lama nggak ketemu sama teman-teman. Ketemunya ya kayak gini lewat virtual. Banyak makan kuota juga ya kan. Itu aja sih, Din. Nah, oke deh. Nah, sebagai kan kita nih mahasiswa peternakan ya, apalagi di IPB gitu loh. Nah, kalian tahu nggak, tahu nggak isu-isu tentang peternakan yang terpengaruh karena adanya COVID-19 ini? Kalau isu tentang peternakan ya di COVID ini, kemarin tuh pas waktu Lebaran tuh biasanya kan harga daging kan ya otomatis pada naik kan, daging dan segala macam pas Lebaran pada naik. Nah kalau di Belitung tuh malahan kayak naiknya tuh bisa sampai 2 kali lipat, dan kayak supply dari Belitung kan hampir peternakan tuh hampir supply dari luar gitu kan, dari Jakarta dan segala macam, Jabodetabek. Nah pas kemarin tuh kayak supply dan segala macamnya tuh kayak terhambat gitu. Nah makanya tuh harga melonjak parah, dan pas Lebaran tuh sampai 43.000 gitu. Dan ini tuh berbanding terbalik sama yang di Jabodetabek, banyak yang peternak ayam tuh kayak kesusahan gitu. Bahkan bibitnya tuh ada yang gue baca berita tuh yang sengaja disebar gitu bibitnya, biarin dah orang kampung pada ngambil. Nah gitu, itu kerugiannya. Tapi berbanding terbalik sama daerah gue yang di Belitung ini gitu. Coba yang orang dari Jabodetabek kayaknya boleh ngasih pandangan di Jabodetabek gimana? Tadi kata Sastra berbanding terbalik kan, soalnya. Di kata Sastra kan di Belitung ayam mahal. Nah itu tuh kebalikannya kalau di sini. Di sini yang peternak jual murah, tapi di pasaran mahal. Nah itu yang saya bingung. Kok bisa mahal, tapi di peternaknya tuh rugi kan, jual rugi. Tapi lewat orang keberapa gitu. Jadi mahal. Di sini harganya 42 juga kemarin. Kemarin terakhir beli ayam per kilo. Kecuali ayam beku ya. Kalau ayam beku masih 32 lah. Masih 30, 32. Nah, tapi kalau di Medan sendiri tuh harganya nggak setinggi itu gitu. Kayak kemarin kalau nggak salah pernah dengar harga ayam per kilonya tuh kayak cuma 20.000 gitu loh. 20 apa 22.000 gitu. Paling mahal 25.000 kalau nggak salah. Itu tuh bulan April akhir apa Mei awal gitu dia. Semurah itu tapi nggak setinggi itu harga. Dari yang kita ceritain tadi itu kan kayak gak sestabil itu kan dunia peternakan kan selama ada yang COVID ini kan. Jadi kayak ada yang harga yang melambung tinggi tapi peternaknya nggak makmur gitu kan. Kayak yang tadi kata Fikri, peternaknya jual murah tapi di pasaran tinggi harganya. Jadi kan nggak enak sama enak gitu kan per produsen sama konsumen yang makan kan. Nah, jadi kalau dari kalian sendiri nih, ada saran nggak gitu apa yang harus dilakuin peternak atau distributor ataupun produsen hasil ternak yang bisa agar supaya bisa bertahan dan nggak rugi gitu loh selama masa kayak gini? Ya kalau dari gua, saran yang kemarin susu itu kan sayang banget ya, susu beberapa liter
itu kebuang cuma-cuma nggak ada uang feedback buat ngasih makan lagi kan, buat modal. Lebih baik daripada maksudnya lebih baik daripada kita tergantung ke orang supply terus. Olah jadi produk peternakan, banyak kan dari susu, bisa jadi yogurt, keju. Yang lebih simpel tuh kerupuk susu goreng bisa kan, itu dibikin olahan buat produk baru, atau yang udah lama dibikin baru. Itu lebih lebih bisa lebih bisa mengolah lagi modal ke arah sana daripada kita tergantung ke orang, terus orangnya itu yang kita supply mengurangi jatah supply-nya jadi terbatas, nggak kayak seperti biasa normalnya. Jadi lebih baik kita dialihkan yang sisa yang harusnya ke ini nggak bisa, jadi kita bikin produk kayak lebih simpel sih. Produk susu tuh permen susu, kerupuk susu itu lebih gampang sih, kayak menurut saya kayak gitu. Nah, kalau tadi kan dari solusi kalian di pasca penanganannya gitu ya. Nah, kalau misalnya menurut kalian tuh peran peternak sebenarnya itu apa sih di masa-masa kayak gini terutama? Yang peran utamanya itu apa sih menurut kalian? Gimana sih peran peternak gitu dalam pandemik ini gitu ya? Yang pertama tuh kalau menurut gua sendiri ya, ngeyakinin konsumen supaya konsumen itu aman dalam membeli ya produknya gitu dan segala macam. Berarti kayak peternak itu tuh menjaga sanitasi dan segala macamnya tentang kebersihan peternak, atau waktu lagi di pasar juga kan, misalnya kayak menerapkan social distancing dan segala macam, pakai masker gitu. Nah, dari kepercayaan itu mungkin di situ peran peternak yang bisa dilakuin biar konsumennya gitu yakin dan percaya bisa beli produk peternak itu sendiri gitu. Kalau menurut gua sendiri tuh kayak peternak itu tuh harus kreatif aja gitu, dan kayak pandemi ini kan orang-orang malas ke pasar dan segala macam ya, takut gitu kan. Nah, dari mungkin di situ juga bisa tuh salah satu peran peternak di pandemi ini tuh menyiapkan kayak delivery gitu. Jadi biar orang-orang yang di rumah aja nih, tapi makanan tetap ada gitu. Gitu sih. Itu tadi dari beberapa pandangan dari Sastra, dari Fikri, yang sebagai mahasiswa juga ya, pandangan mahasiswa terhadap apa yang terjadi sekarang, dan sebenarnya peternak tuh harus ngapain sih biar bisa meningkatkan nilai ekonominya juga. Dan semoga yang paling penting semoga pandemi ini cepat berlalu, jadi semuanya bisa kembali normal, kita juga bisa kembali masuk kuliah offline lagi. Makasih sekali lagi buat Sastra sama Fikri udah mau sharing-sharing di sini. Semoga paling penting semoga cepat berlalu aja ya. Amin. Oke, sekian podcast kita tentang kali ini tentang dunia peternakan, dampaknya dan solusinya bagi para peternak. Sampai ketemu di podcast lainnya. Dadah.